Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Qawadihu fil Aqidah wa Wasailu As-Salamati minha. Di halaman 28 penulis mengatakan wal maqsudu antasa'uma ahlul jahiliyati bil adwa wa bitatayyuri awil hamati. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka menganggap sial penyakit yang menular. Demikian juga menganggap sial perkara-perkara yang dianggap mendatangkan bahaya, atau meyakini adanya serangga. Itu semuanya mereka yakini adalah ruh mayit, ya, seperti berwujud seperti burung yang berada di atas kuburan, ya. Dan mereka meyakini itu adalah kesialan, bisa mendatangkan kesialan. Hada batilun la aslalahu, maka ini adalah keyakinan yang batil, yang tidak ada landasannya. Waruhul mayyiti murtahanatun imma fil jannah awin nar. Yang benar adalah ruh mayit, ya, itu tidak berada di sekitar di atas kuburan, tidak ada. Kuburan ruh seorang mayit itu ada dua kemungkinan, yaitu bergelantungan di sekitar surga atau neraka, ya, di alam barzah. Wa tiyaratu wa tasaumu wa bil mar'iyati was sam'iyati min amalil jahiliyah, ya. Jadi tiaroh menganggap sial, ya. Ini di antara, ya, keyakinan-keyakinan meyakini sialnya, ya, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, termasuk amalan-amalan jahiliyah. Haitsu kanu yatasa'amuna idza ra'aw syai'an la yunasibuhum mislul ghurab awil himaril aswadi aw maqtu'u dzanabi aw ma asbaha dzalika fayatasa'amuna bihi. Contohnya misalnya orang-orang jahiliyah ketika mereka melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, tidak sreg, tidak cocok, ya. Misalnya ia melihat keledai warnanya hitam, ia tidak suka melihat binatang keledai berwarna hitam, ya. Atau ia melihat binatang yang terpotong ekornya atau yang sejenisnya, lalu mereka meyakini ini adalah tanda-tanda kesialan. Padahal tidak ada keterangannya dari nas, tidak ada keterangannya dari wahyu. Itu hanya persangkaan saja, bentuk suudzon saja, persangkaan buruk saja. Hada min jahlihim wa dhalalihim. Ini adalah kebodohan, ini adalah kesesatan. Ya, Allah SWT membantah keyakinan-keyakinan yang menyimpang tersebut. Allah bantah dalam surat Al-A'raf ayat 31, innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya nasib mereka itu hanya di tangan Allah, bukan karena tanda-tanda tertentu, bukan karena melihat sesuatu yang tidak ia sukai, ya. Kemudian berikutnya, wallahu falillahi biyadihi dzarru wan naf'u wa biyadihil ata'u wal man'u wa tiyaratu la aslalaha, ya. Segala bahaya, hal-hal yang mendatangkan manfaat, semuanya karena Allah SWT, ya. Allah lah yang memberikan manfaat, Allah lah yang menghalangi musibah, ya. Dan menganggap sial atau tiaroh ini sama sekali tidak ada landasannya, tidak boleh diyakini. Tidak boleh kita berburuk sangka terhadap tanda-tanda tertentu yang itu tidak ada dasarnya. Karena itu merusak akidah.
Walakinnahu syai'un yajidunahu fi sudurihim wala haqiqata lahu bal huwa syai'un batil, ya. Apa yang ada di dalam dada-dada mereka pada hakikatnya itu tidak ada, ya. Tidak benar, bahkan sebaliknya itu adalah kebatilan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam la tiyarata. Oleh karena itu Nabi menegaskan tidak ada kesialan. Ya, kita berjalan melewati suatu jalan, kita berpapasan dengan ular, dengan tikus, dengan orang-orang yang kita tidak suka melihatnya. Yakinilah itu bukan pertanda datangnya keburukan. Kalau ada bisikan, lawan. Itu adalah tiarah. Jangan diteruskan, jangan kemudian dibiarkan. Ya, keyakinan-keyakinan seperti itu ya berada di dalam hati kita. Ya. Walada idza ra'a ma yatasaamu bihi fala yarji'u an hajatihi. Ya. Sehingga ketika seorang melihat sesuatu yang ia tidak suka, ketika ia keluar dari rumahnya, dia akan pergi menuju suatu tempat, dia melihat sesuatu yang ia tidak sukai, maka jangan menghentikan, jangan kembali ke rumahnya, lanjutkan saja sesuai dengan tujuannya. Lau kharaja li yusafira wa sadafa himaru ghairi munasibin. Ya, apabila ada seseorang keluar dalam rangka untuk melakukan perjalanan, ya, tiba-tiba ada keledai yang tidak suka ia melihatnya, ya, berpapasan di jalanan, atau ia bertemu dengan rajulun ghairi munasib, dengan seorang laki-laki yang ia tidak senang melihatnya, laki-laki buruk rupa, laki-laki yang penampilannya sangat tidak menyenangkan, atau hal-hal yang lainnya, fala yarji'u bal yamdi fi hajatihi wa yatawakkalu 'ala Allah. Maka lanjutkan, jangan kemudian menghentikan, jangan membatalkan. Teruskan saja apa yang menjadi tujuan semula dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. In raja'a fahadihi tiyaratun wa tiyaratu qadihatun fil aqidah. Kalau ia pulang menghentikan, membatalkan safarnya gara-gara ia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, maka ketahuilah itu adalah tiarah, itu adalah menganggap sial. Dan ini bisa merusak akidah. Walakinnaha duna syirkil akbari bal huwa syirkun asghar. Tetapi itu tidak sampai kepada syirik besar, tetapi hanya syirik kecil saja. Dan syirik kecil ini adalah dosa besar yang paling besar di bawah syirik akbar. Lebih besar dari membunuh, lebih besar dari berzina, dan seterusnya. Fahadhi al-bid'u mislu bid'atil mawalidi wal bina'i alal kubur wa ittikhadil masajidi 'alaiha. Kemudian sudah disebutkan sebelumnya kebid'ahan, yaitu memperingati kelahiran, mendirikan bangunan di atas kuburan, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah, membaca Al-Quran, ya, tempat berzikir, ya. Adapun mendoakan penghuni kubur seorang muslim, maka ini diperbolehkan. Mendatangi kuburan untuk mengingat kematian, ini diperbolehkan. Adapun melakukan ritual ibadah, ya, di kuburan, ya, seperti zikir, sholat, ya, membaca Al-Quran dan seterusnya, maka ini termasuk perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang lainnya, wa mislu sholatir rogoibi hadihi kulluha bid'un. Kemudian sholat rogoib ini juga termasuk di antara amalan-amalan bid'ah. Wahtifalu wal ihtifalu bilailatil isra wal mi'raj allati yuhaddidunaha bisab'i wa ishrina min rajaba. Demikian juga merayakan, ya, pesta, merayakan peringatan malam Isra Mi'raj, ya, yaitu pada 17 Rajab. Ini juga termasuk amalan bid'ah yang tidak ada landasannya. Wa ba'dun nas yahtafilu bi lailatin nisbi min Sya'bana wa ya'malu fiha a'malan yataqarrabu biha rubama ahya lailaha aw sama naharaha yaj'amu anna hadza qurbatun, ya. Sebagian manusia ada yang merayakan malam nisfu Sya'ban,
melakukan ibadah di di waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan malamnya, berpuasa di siang harinya, dan mereka meyakini adalah bentuk pendekatan diri menghususkan pada malam nisfu Sya'ban. Maka ini juga tidak ada landasannya. Wa hadza la aslalahu wal ahaditsu fihi ghairu sahihatin bal huwa minal bid'ah. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ya, hadis-hadisnya tidak sahih, ya. Wal jami'u fi hadza, maka apabila kita menyimpulkan dari pembahasan yang sudah dipaparkan, anna kulla syai'in minal ibadati yuhdithuhun nasu, ya, maka setiap apa saja yang dianggap itu adalah ibadah yang dibuat oleh manusia, ya, walam ya'mur bihi rasulu, yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yaf'alhu, yang tidak pernah dipraktekkan Rasul, walam yukirrahu, dan tidak pernah ditetapkan oleh Rasul, fahuwa, ketahuilah, maka itu adalah bid'atun, ya. Jadi ada 3, ya, tidak pernah diperintahkan, ya. Tidak hanya cukup sampai di sini saja, ya, karena banyak orang yang mengambil celah, ya. Tidak semua amalan yang tidak diperintahkan Nabi itu bid'ah. Maka harus lengkap. Pertama, tidak diperintahkan, kedua, tidak pernah dipraktekkan, dan ketiga, tidak pernah ditetapkan, ya. Jangan kemudian mencari celah, ya. Mencari celah sesuatu yang tidak diperintahkan, sesuatu yang tidak pernah dipraktekkan, lalu kemudian dianggap bukan bid'ah. Maka harus lengkap, ya. Tidak pernah disuruh, tidak pernah dipraktekkan, dan tidak pernah ditetapkan. Di anna Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW dengan tegas beliau mengatakan, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang buat perkara baru dalam urusan kami, yaitu dalam agama, hadza ma laysa minhu, yang tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, wa huwa raddun, maka itu ditolak. Tidak ada perintahnya, tidak pernah dipraktekkan Nabi, dan juga tidak pernah ditetapkan oleh Nabi. Wa kana yaqulu fi khutbatil jum'ati, dan beliau pernah memberikan wejangan dalam khutbah Jumat, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara muhdatsatuha, yaitu perkara yang baru di dalam agama, wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Yahdarun nasu minal bid'ai wa yad'uhum ila luzumi sunnah, maka hendaknya kita berhati-hati dari segala macam kebid'ahan, ya, dan mengajak mereka untuk kembali kepada sunnah Nabi, ya, baik itu yang diperintahkan Nabi, yang dipraktekkan Nabi, maupun yang ditetapkan oleh Nabi. Wal wajibu ala ahli Islam an yuljimul islama wa yastaqimu alaihi wa fi hadza kifayatum wa kamaluhum, ya, maka kewajiban sebagai orang Islam, ya, yaitu untuk berpegang teguh dengan agamanya, istiqomah di atasnya, di atas sunnah, dan itu sudah mencukupinya. Sudah cukup dengan sunnah Nabi, telah sempurna, ya. Falaisu bihajati ila bid'ain, kita sebagai umat Islam tidak butuh kepada kebid'ahan, ya. Masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang belum kita amalkan, ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah SWT telah menyatakan Islam yang dibawa oleh Nabi kita sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah dengan perkara yang baru. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan telah aku ridhoi untuk kalian al-Islam sebagai agama. Al-Maidah ayat yang ketiga. Allahu akmala dina wa atamahu, Allah sudah menyempurnakan agamanya, ya, bihamdihi wa syukrihi, maka layak kita untuk memujinya, ya, layak untuk kita mensyukurinya. Falaisan nasu bihajatin ila bid'ain ya'tuna biha, maka tidak perlu kita sebagai umat Islam tidak butuh kepada kebid'ahan sama sekali, ya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita semuanya, alaikum bisunnati,
wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku wa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnah para sahabat khulafair rasyidin min ba'di, sesudahku, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah sahabat, para sahabat, wa addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham. Ya. Perkataan ini dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Irbad bin Sariyah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Falisan nasu bihajatin ila bid'ai jaidi wa amru. Kita tidak butuh kepada kebidahan yang diperbuat oleh manusia, baik itu manusia yang bernama Zaid atau Amru atau siapa saja. Bal yajibu at-tamassuku bima syara'allahu. Kewajiban kita hanyalah berpegang teguh dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Wasyiru ala manhajillah, ya, berpegang teguh dengan tata cara beragama yang datang dari Allah. Wal wuqufu inda hududi, berhenti, tidak boleh melewati batasannya. Wa tarku ma ahdatsahun nas, dan meninggalkan apa saja perkara-perkara yang baru yang dibuat oleh manusia. Kama qala Allahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencela segala macam kebidahan, lil bid'ah wal ahliha, ya. Jadi kebidahan di dalam agama ini dicela oleh Allah. Yang tidak dicela itu adalah kebidahan di dalam perkara dunia, perkara-perkara dalam dunia sah-sah saja selama itu tidak mendatangkan bahaya. Adapun segala macam perkara yang baru di dalam agama semuanya, ya, bid'ah, ya, membuat perkara yang baru di dalam agama ini adalah kebidahan dan dicela oleh Allah SWT. Allah mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bi. Apakah bagi kalian ada tandingan-tandingan yang membuat syariat bagi kalian dari agama yang tidak Allah izinkan? Ini adalah celaan bagi orang-orang yang membuat perkara baru di dalam agama dan yang mengamalkannya. Ya, dan kita sebagai seorang muslim tentunya harus bersikap bijaksana, bersikap hikmah, bersikap lembut ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih kuat dengan amalan-amalan bid'ah. Maka tentunya kita menolak dengan halus, menolak dengan hikmah, tanpa perlu kita mencaci maki, tanpa perlu kita mencemooh, tanpa perlu kita berkata-kata kasar, ya. Wafaqallahu al-jami'a lima fihi al-khaira wa aslahal ahwal al-muslimin wa wafaqahum lil fiqhi fid dini wa jannabahum asbabal jaygi wad dhalali wal inhiraf wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya, yaitu kepada kebaikan. Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada mereka tentang agamanya dan menjauhkan mereka dari segala bentuk sebab-sebab penyimpangan, kesesatan. Semoga Allah SWT memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada seluruh para sahabatnya. Inilah akhir dari pembacaan kitab Al-Qawadihu fil Aqidah wa Wasailu as-salamati minha. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.